Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Mujahidin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, serta mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita kitab Bulughul Maram, hadis ke-195 tentang masjid, ya, yang berkenaan dengan masjid. Masjid itu tempat beribadah, ya, tempat sujud, tempat sholat, tempat untuk i'tikaf, dan juga tempat untuk taklim, ya, dan juga tempat untuk mengambil suatu keputusan atau syura. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi bid dawri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid-masjid bid-dawri, ya, bid-dawri di rumah-rumah. Namanya Masjidul Buyut, masjid rumah, ya. Atau ada juga yang menafsirkannya bid-dawri ini di perkampungan-perkampungan dan juga di pedesaan-pedesaan. Wa amara an tunazzafa, dan beliau juga memerintahkan masjid itu dibersihkan. Nazif, an-nazafatu minal iman. Dan bukan hanya dibersihkan, wa tutayyaba, dan dikasih wangi-wangian. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi, wa sahhaha irsalahu, dan beliau mensahihkan mursalnya. Maksudnya siapa beliaunya? Imam Tirmidzi. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Di rumah-rumah dan di kampung-kampung. Perintah Nabi itu, ya, pada dasarnya hukumnya apa? Wajib. Setiap perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari yang wajib. Ada qorina, ya, ada qorina, maka tidak lagi wajib. Nah, tadi ada kata-kata di dalam hadis itu, bid-dawri, membangun masjid-masjid di daur. Daur itu apa? Daur itu, ya, dar. Kalau kata-kata darun, rumah apa bahasa Arab? Baitun, apa lagi? Manzilun, ya kan? Satu lagi apa? Darun, rumah. Jadi wadaru qatlakum ala mahalli suknal insani bi ahli. Kata-kata dar dalam bahasa Arab diartikan
tempat tinggal seseorang bersama keluarganya. Jadi kalau tadi hadisnya amar Rasulullah bibina'il masajidi bid-dauri, berarti Rasulullah memerintahkan membangun masjid di rumah. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud. Yang kedua makna bid-dari itu bid-dauri wa tutlaqu 'ala dhawahi wan nahiyah wa taqulu hadhihi diyaru bani fulan ay mahallu sukna. Ada arti yang kedua, dar itu Pak. Dar itu jamaknya apa? Darun, daroni, diarun. Ya. Darun apa kalau menunjukkan dua, daroni kalau jamak diarun. Ya. Itu menunjukkan adalah perkampungan. Ada juga maknanya tadi rumah, ada juga maknanya perkampungan. Misalnya, hadihi diyaru bani fulan. Ini perkampungan marga Siregar, ya kan? Ini perkampungan orang Betawi. Ini perkampungan orang Sunda. Ini perkampungan kampung Jawa, gitu kan? Ya. Itu namanya dar, bahasa Arabnya dar. Jadi sehingga tadi ada dua pengertian. Nabi memerintahkan membangun apa? Masjid-masjid. Satu pengertiannya di rumah-rumah. Yang kedua pengertiannya di mana? Di kampung-kampung. Nah, jadi setiap kampung itu dibangunkan masjid, tapi bukan masjid besar. Masjid besarnya satu nanti, musola, ya, surau. Kalau kita bilang surau, ya, di tempat lain namanya apa? Langgar, ya kan? Kalau di Aceh namanya mandarsah, ya, madrasah. Itu. Tapi la tuqamu bihi sholatul Jumat. Tidak dilakukan padanya sholat Jumat, cuma sekedar musola saja. Ini, makanya para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa seseorang membangun masjid di rumahnya. Jadi di rumah kita itu dibuat satu tempat khusus untuk sholat, ada musolanya. Masa rumah ada kolam renangnya, ya kan? Ada carportnya, ya, ada ruang tamunya, ya, ada ruang keluarganya. Tapi kok nggak ada ruang musolanya? Nah, ini ternyata itu diperintahkan Nabi. Ya, untuk apa? Yusolli fihin nafilah, ya, untuk sholat sunnah. Sebaik-baik sholat di masjid, kecuali sholat sunnah, maka di rumah. Dan juga gunanya adalah untuk tempat sholat keluarganya, istrinya, anak perempuannya. Nah, itulah guna dan manfaatnya. Jadi itu perintah Nabi. Kalau kita lakukan itu berarti kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat Pak, betapa sunnah Nabi itu dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, termasuk mungkin kita. Ya. Pak, siapa yang di rumahnya ada musola ini? Ada Pak? Saya lihat orang di kampung-kampung dulu, ya, di kampung itu tradisi orang kampung kan orang-orang NU ya, itu mereka punya tempat sholat khusus. Ya, kalau dia punya anak kecil, supaya anak kecil ini nggak naik ke atas, nggak tipis. Jadi kalau di kampung itu kan rumahnya itu rumah panggung Pak. Jadi dikasih lagi satu tempat khusus agak tinggi. Itu aja, itu udah musola. Jadi orang kalau sholat di situ
atau sholat di mana aja? Hah? Di kamar. Nah, mulai hari ini setelah mengetahui hadis ini, buat tempat khusus musola. Hah? Apa? Oh iya, walaupun kecil satu khusus saja dikasih garis, diletakkan di situ sajadah. Nah, sajadah. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau musola itu ada di rumah. Anna Nabiya sallallahu an ummi Waraqah anna Nabiya ataha summa qala aina turidina an usalli lakum. Jadi ada namanya dulu sahabiah namanya Ummu Waraqah. Ya, Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkunjung ke rumahnya. Ya. Tujuannya apa? Dia mau meresmikan musalla yang ada di rumahnya. Jadi dia mintalah Nabi untuk sholat sekali aja di tempat itu, supaya seterusnya itu jadi musalla. Itu yang pertama. Yang kedua, Itban bin Malik. Jadi Itban bin Malik ini punya rumah jauh dari masjid. Nah, antara rumahnya sama masjid ini ada lembah. Jadi dia termasuk orang yang kadang-kadang memiliki udzur untuk tidak sholat berjamaah masjid karena rumahnya jauh, bukan kayak sekarang. Setiap berapa kilo, berapa ini? Setiap 100 meter 300 sudah ada masjid, Pak ya. Ya, apalagi ke masjid pun nggak mau jalan kaki. Kalau nggak naik mobil, naik motor. Kalau dulu orang mau naik apa gitu. Nah, karena rumahnya ini jauh, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, minta tolong ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya, karena di rumah saya itu mau saya buat musola kecil, tapi saya harapkan engkau sholat dulu sekali di situ, ya, biar dapat berkah lah gitu ya. Nah, nanti setelah itu saya jadikanlah itu sebagai musola. Jadi Nabi mengikrarkan, ya, mengikrarkan itu apa? Tidak mengingkari. Ya, ikrarnya Nabi itu adalah apa? Sunnah. Nah, dua dalilnya Pak ya. Dari dua dalil ini, apa yang kita ambil pelajaran? Yang pertama, ittihadul masjid li ahlil bait. Hendaknya rumah itu punya ruangan khusus untuk sholat ataupun baca Quran ataupun dzikir ataupun ibadah yang lain. Terus ada yang bantah bilang gini, kan hadis yang dulu kita baca waju ila liyal ardu masjid. Semua bumi ini apa? Sah untuk dijadikan tempat sujud. Ini masalah rasa. Masalah apa? Rasa. Jadi kalau kita udah di rumah kita itu kita anggap itu sebagai apa? Musola, maka ketika kita sholat itu kita akan datang khusyuk. Ya. Tapi kalau kita sholat di sembarangan tempat, ya kita sholat di situ anak-anak kita nanti lari, belum lagi dekat ruangan TV, ya, belum lagi nanti bising, berisik, ya, sehingga dia nggak merasakan nikmatnya ibadah, nggak merasakan ketenangan dan tidak merasakan manisnya ibadah. Ya. Jadi kan berbeda kan, setiap ruangan itu beda kan. Umpamanya kita lagi di kamar tidur, kita di atas tempat tidur, bawaannya apa? Bawaannya
mau tidur. Nah, coba kalau kita di rumah kita tuh ada ruang perpustakaan, ya bawaannya mau baca, ya kan? Coba kalau kita di ruangan itu ada tempat sholat, maunya apa? Mau sholat. Ini masalah rasa. Supaya kita dapatkan rasa ini. Maka oleh karena itu kata para ulama, seyogyanya menjadikan satu tempat khusus untuk masjid di rumahnya, ya, supaya dia merasakan nikmat, supaya dia merasakan khusyuk ketika sedang melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian, bahwa yang dimaksud itu adalah membangun masjid di kampung-kampung, ya, di kampung-kampung. Ya. Tujuannya apa? Untuk tempat orang melaksanakan sholat 5 waktu, tapi bukan untuk sholat Jumat. Ya, inilah kalau kita bilang ini namanya apa? Musalla. Atau sebagian orang bilang langgar, ya, atau sebagian orang bilang apa? Surau namanya Pak, ya. Nah, itu surau itu adalah tempat beribadah di bawah masjid. Ternyata pembangunan surau, pembangunan musalla, pembangunan langgar ada dalilnya. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dauri, ya, fid daur, di rumah-rumah ataupun di perkampungan. Nah, bagaimana itu kita lihat? Waqad jaa'a an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika wilayah kekhilafahan semakin luas, ya, maka Umar sebagai khalifah pada saat itu berkirim surat kepada gubernur. Gubernurnya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Di mana? Di Irak. Ya. Terus gubernurnya lagi di Mesir. Siapa? Amr ibnul As. Dia tulis surat sama gubernurnya, Anibni masajid lil qabail. Bangunlah masjid-masjid atau musola atau surah-surah atau langgar-langgar untuk kabilah-kabilah. Dulu orang Pak berkumpul itu berdasarkan apa? Berdasarkan kabilah, ya kan? Ini kampung orang Jawa kalau kita sekarang, kampung orang Sunda, kampung orang Bugis, kampung orang Batak, kampung orang Madura. Itu dulu begitu. Ya. Jadi setiap kampung itu dibangunkan masjid-masjid untuk sholat 5 waktu. Tapi kalau untuk sholat Jumat, sholatnya di masjid jami namanya, bukan lagi di surau ataupun di langgar. Dan beliau mengatakan, "Fa'idza kana yaumul Jum'ah ijtama'al jami'u fi hadzal masjid." Tapi kalau udah hari Jumat, kumpul semua di satu masjid. Wala tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi membuat masjid di dalam rumah hukumnya adalah mustahab, sunnah. Alhamdulillah kita sudah belajar ini, ya. Jadi silakan dibuat satu ruangan khusus, ya. Kalaupun tidak punya ruangan, paling tidak taruhlah sajadah di tempat itu. Anggaplah itu musalla. Tujuannya tadi apa? Untuk sholat sunnah dan ibadah nafilah, dan juga untuk tempat sholat keluarga. Saya kira kemarin waktu bulan puasa, ya, bulan puasa yang lalu Pak, ya, kan pada tidak sholat ke masjid, ya, itu sholat di rumah. Apakah berpindah-pindah ataukah di satu tempat gitu? Ya, diniatkan bahwa itu adalah memang mushola. Bagaimana sebenarnya hukum membuat masjidul bait, namanya masjidul bait, ya?
dalam rumah bagi seorang muslim, membuat tempat khusus di dalam rumah sebagai tempat menjalankan sholat sunnah dan mengerjakan amalan-amalan ibadah lain. Para ulama membicarakan pembahasan ini dalam kitab-kitab fikih dan hadis yang lain. Ada referensinya, ya. Bukan mengada-ngada, tapi memiliki dasar. Nah, ini yang ditanyakan tadi, Pak. Tidak mesti ruangan atau kamar khusus. Ada dua bentuk Masjidul Bait pada masa lalu. Kalau kita bilang rumah kita kecil, rumahnya sahabat dulu lebih kecil lagi. Ya, sahabat itu hidupnya miskin. Ya, paling mereka itu bekerja hari ini, habis hari ini juga. Ya. Kalau sekarang, ya, orang bekerja cukup untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Satu berbentuk kamar khusus di dalam rumah. Bentuk pertama ini berdasarkan Ummu Humaid yang mengatakan bahwasanya yang mendatangi, wahai Rasulullah, aku sangat suka sholat berjamaah bersamamu. Aku sudah tahu engkau menyukai sholat bersamaku. Sholatmu di tempat paling dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamar. Selanjutnya Ummu Humaid meminta dikuatkan masjid, ya, di tempat paling ujung dalam rumahnya yang paling gelap. Ia mengerjakan sholat di situ sampai ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini apa? Ini ada seorang perempuan, ya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya tuh pengennya sholat bersamamu di Masjid Nabawi. Tapi kata Rasulullah kepada wanita ini, ya, sholatmu di tempat yang paling dalam di rumah. Jadi untuk sholat itu lebih baik bagi perempuan itu di rumah. Dan di rumah itu jangan di balkon. Ya, makin tersembunyi tempat sholatnya makin bagus kalau buat wanita. Tapi kalau buat laki-laki, makin kelihatan tempat sholatnya malah makin bagus. Wabil khusus untuk sholat fardu dan bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ya, tetap ada disunnahkan di rumah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu itu macam kuburan. Ya. Kenapa? Kuburan tidak ada sholat di kuburan. Itu jemaah sekalian, manfaat Masjidul Bait itu, ini saya rangkum di sini sebagai tempat menguatkan hubungan dengan Allah. Ya, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi rumah itu kan nikmat dari Allah. Ya, karunia dari Allah. Apalagi di perkotaan yang serba sulit, serba sempit, harga tanah mahal, harga bangunan mahal. Jadi ada rumah itu adalah nikmat, sehingga rumah itu kita jadikan sarana untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, sebagai tempat membina jiwa untuk lebih ikhlas dalam berbicara dan berbuat. Sebab ibadah yang dikerjakan jauh dari pandangan manusia akan lebih mendatangkan keikhlasan. Jadi misalkan sholat sunnah, ya, dia kalau sholat sunnah, sholat duhanya di rumah, sholat tahajudnya di rumah, sholat witirnya di rumah, sholat qobliyahnya di rumah, sholat ba'diyahnya di rumah, ya, semua sholat itu lebih terasa keikhlasannya ketimbang sholat-sholat yang sedemikian itu dilakukan di masjid. Ya, kemudian sebagai tempat mengerjakan sholat bagi keluarga, khususnya bagi kaum hawa. Kemudian sebagai tempat pembinaan anak-anak untuk lebih taat beragama dan rajin beribadah. Jadi anak-anak cepat bisa sholat itu ada bisa karena biasa. Jadi anak-anak kita itu perlu pembiasaan. Makanya kenapa dikatakan dalam hadis itu, apabila anak kamu sudah 7 tahun, perintahkanlah dia sholat, padahal belum wajib. Tapi kenapa? Jangan tunggu 15 tahun baru suruh sholat. Nanti gak akan bisa, karena sholat itu perlu pembiasaan. Ada bisa karena biasa. Apalagi sebagai pendorong untuk beribadah dan mengingatkannya. Jadi suasana rumah, ya, suasana rumah itu mempengaruhi kejiwaan kita juga, ya. Kalau nanti di situ gambar-gambarnya rocker, ya, gambarnya apa lagi,
oh macam hantu, macam apa gitu. Lah, nanti akan mempengaruhi apa orang, perilaku orang. Nah, ada pula rumahnya itu nuansanya mistis, ya, seram kalau di rumahnya itu, ya. Ada keris, ada macam-macam gitu kan. Nah, tapi kalau dibuat seperti ini akan mendorong kita untuk beribadah. Kemudian satu lagi yang tak kalah pentingnya, ini adalah sunnah Nabi yang harus kita hidupkan. Ya, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, itu pahalanya sangat besar. Ya, sangat besar. Kemudian sebagai media untuk mengokohkan hubungan keluarga, sebagai tempat sholat fardu bagi yang memiliki uzur, misalkan hujan lebat, ya kan? Atau lagi sakit, atau lagi makanan sudah dihidangkan, atau misalkan tiba-tiba dia mau potong hajat, nah sholatnya di mana? Sholatnya di situ. Itulah berbagai manfaat. Jadi jemaah sekalian, sholat sunnah itu di Masjidil Bait yang paling afdal. Ya. Alaikum bis sholati fi buyutikum fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Hendaklah kamu sholat di rumah kamu. Maka sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Dalam hadis lain, idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi, apabila kamu sudah menyelesaikan sholat di masjid jami maksudnya, falyaj'al li baitihi nasiban min sholati, maka hendaklah dia menjadikan bagian dari sholatnya itu ada yang di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira, maka sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di dalam rumahnya melalui sholatnya. Jadi kalau kita sering sholat di rumah kita itu teduh, ya, rumah kita itu tenang, ya, setan jauh, tidak panas, tidak emosi, tidak temperamen. Nah, itu terpengaruh daripada sholat yang sering kita lakukan di rumah. Nah, ini coba kita baca. Mengapa sebagian melupakan? Ini tulisan saya mungkin dari Al-Manhaj, ya. Namun mengapa perkara ini terlupakan? Padahal bangunan rumah kalian luas, berisi banyak kamar tidur, kamar tempat makan keluarga, kamar tamu, tempat untuk mencari nafkah, ada tokonya, kamar keluarga yang terkadang dihiasi dengan TV dan perangkat hiburan lainnya, tempat santai keluarga, kamar mandi, kolam ikan, tempat berolahraga, bahkan terkadang juga ada kolam renang di dalam rumah. Betul nggak? Atau sebagian kamar bahkan juga disewakan untuk orang lain. Mana ruangan khusus untuk ibadah di rumah keluarga? Kenapa tidak disediakan tempat khusus di mana keluarga menjalankan aktivitas ibadah di situ? Nah, itulah, ya, salah satu manfaat daripada hadis yang dikatakan amar Rasulullah SAW di bidai masjid fi durami. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di rumah. Sampai di sini hadis yang berkenaan dengan ini. Ada yang bertanyakan, Pak? Ya, masjid di rumah ini gimana? Atau surau atau langgar tadi? Alhamdulillah kalau di Indonesia itu sudah diamalkan, ya. Diamalkan di pedesaan, kalau saya lihat di perkampungan, orang-orang kampung itu di rumahnya itu ada tempat sholat. Dan kelebihannya lagi, bahkan mereka ada pakaian sholat, nggak sembarangan. Itu kelebihannya saya lihat. Ya, mereka kalau mau sholat, lepas dulu pakaian kerja, lepas dulu pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Sebagaimana kaum ibu juga atau kaum hawa, kalau sholat itu harus pakai apa namanya? Telekung ataupun mukena. Jadi sholat tempatnya juga khusus. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan suasana kebatinan, menimbulkan suasana kebatinan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Mana Pak? Paham? Ya. Kita lanjutkan satu hadis lagi, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu
sahnya dalam riwayat Muslim ada tambahan wan nasara. Ittaqatu qatalallahu yahuda wan nasara termasuk. Ya. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari qatalallahu yahuda, hanya Yahudi saja yang disebut. Mari kita kupas hadis ini. Ya. Mari kita pelajari hadis ini. Yang pertama, yang dimaksudkan menjadikan itu apa? Menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Apa yang dimaksud menjadikan? Ya. Ada 3 pengertian. Ya. Menurut ulama-ulama Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Ya. Pertama, as-salatu 'alal quburi, di mana as-sujudu 'alaiha. Salat di kuburan, maksudnya sujud di atas kuburan. Itu pengertiannya menurut mereka. Terlaknat orang yang sholat di atas kuburan menurut hadis, menurut yang dipahami. Pendapat yang kedua yang dimaksud menjadikan kuburan itu sebagai masjid adalah as-sujudu ilaiha wastiqbaluha wa du'a bis sholati wa du'a. Sujudnya menghadap ke kuburan. Ya, misalnya di sebelah kiblat itu ada kuburan. Nah, dia menghadap ke kuburan itu kalau sholat ataupun kalau lagi berdoa. Yang ketiga adalah binaul masajidu 'alaiha wa qasdus sholati fiha. Membangun masjid di atas kuburan sehingga kuburannya itu nanti berada di tengah-tengah masjid. Ya. Dan kemudian orang lalu berbondong-bondong datang ke situ untuk sholat di masjid itu. Nah, itu 3 pengertian tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tapi Pak, mari kita pahami hadis ini dengan baik, biar kita tidak keliru, ya, biar kita tidak tidak fanatik dan tidak ta'assub kepada salah satu mazhab yang ada. Ya, biar kita lihat bahasa Indonesianya. Ya. Sholat di dalam masjid yang ada kuburnya itu di sebelahnya, atau juga berdampingan dengan masjid, atau juga kuburan yang berada di area masjid tidak mutlak diharamkan oleh jumhur ulama. Catatan, tidak mutlak diharamkan oleh jumhur ulama. Nah, kita ulangi Pak ya. Sholat di dalam masjid yang ada kuburnya, entah itu di sebelahnya atau berdampingan dengan masjid, atau kuburan berada di area masjid, tidak mutlak haram oleh jumhur ulama. Dan ini bukan perkara baru, akan tetapi sejak dulu ulama sudah membahas. Jadi kalau kita baca nanti referensi kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab fikih menjelaskan hukum dan permasalahan. Kelompok yang mengharamkan. Namun kemudian ada yang ulama mengharamkan praktek sholat di masjid atau yang ada kuburan. Itu kelompok ulama yang menamakan dirinya dengan kelompok salafi. Ya, maksudnya ini yang mengikut ke kerajaan Saudi Arabia dengan dalil laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid tempat bersujud. Ya. Nah. Jadi kalau di Indonesia kan bukan ada nabi, ya kan? Nah, itu maksudnya gimana? Nah, di riwayat yang lain kata Imam Suyuti wasolihihim, dan mereka jadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai apa? Masjid. Kalau Bapak pergi ke Besilang itu Babus Salam di Langkat itu ada kuburan berdiri
At-Tariqah Al-Maqsadiyah, ya. Itu persis di tengah-tengah, apakah ada lampunya berwarna-warni, gitu. Dan orang sholat di situ. Tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulannya, gitu ya. Mari kita baca deh. Dengan dasar hadis ini mereka mengharamkan melakukan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Toh mendirikan masjid di atas atau sekitaran masjid saja tidak boleh, berarti sholatnya juga tidak boleh. Jadi kalau ada kuburan kemudian dibangun di atas kuburan itu masjid, itu nggak boleh, ya. Nah, berarti sholat pun tidak boleh. Dan sholatnya menjadi tidak sah, plus dia berdosa karena Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, dan kita diperintah untuk menyelisihi mereka. Jangan sama dengan Yahudi dan Nasrani. Bahkan salah satu ulamanya berfatwa ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau memberikan jawaban bahwa masjid itu harus dihancurkan atau kuburan itu yang harus dibuka. Yang lebih ekstrim lagi, ya, masjidnya harus dihancurkan, atau kalau tidak kuburannya yang harus dipindahkan. Namun ketika ditanya tentang bagaimana hukum sholat di Masjid Nabawi yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah, mereka menjawab bahwa Masjid Nabawi dikhususkan bahwa masjid itu lebih dulu dibangun dan kemudian dilebarkan, akhirnya menjadi kuburan Nabi masuk dalam masjid. Itu alasannya. Ya. Tapi kan itu kalau kuburan Nabi, kalau Nabi Muhammad ya, nah di sampingnya kan ada kuburan siapa? Abu Bakar. Kuburan Abu Bakar itu setelah masjid atau sebelum masjid? Oke lah kalau kuburan Abu Bakar. Nah, kalau kuburan Umar yang meninggalnya masih lama kemudian, ya. Kelompok yang membolehkan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya ialah ulama dari kalangan mazhab fikih tanpa tercela kecuali mazhab Hambali yang mengharamkan. 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, membolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya tanpa ada celaan sedikit. Dari 4 mazhab itu, mazhab Hambali yang mengatakan haram. Akan tetapi jika kuburannya itu ada di seberang pemimbaran imam, itu dimakruhkan dan sholatnya tetap sah. Jadi kalau mungkin di depannya itu persis di depannya itu makruh kata para ulama. Ini pendapat 4 mazhab fikih selain mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal tadi hukumnya apa? Dan pendapat mayoritas inilah yang diikuti oleh ulama kontemporer sekarang. Tentu selain kelompok Salafi itu. Dan satu yang mewakilinya ialah para ulama yang tergabung dalam Dewan Fatwa Darul Ifta Misriyah. Di Mesir itu ada namanya Darul Ifta, Dewan Fatwa. Ya, ada bukti Azhar, ada bukti bukti kerajaan Republik Mesir. Nah, kalau di sini MUI-nya Mesir memfatwakan boleh. MUI-nya Mesir. Ya, dan sudah pasti mereka mengikuti dalil, mengikuti bukan tanpa dalil dan justru dengan dalil yang sangat kuat. Kita lanjutkan ya sedikit lagi. Dalil yang pertama yang dijadikan mereka itu ada makam sahabat Abu Basir namanya. Jadi Ibnu Abdul Bari dalam kitab Istiab meriwayatkan bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Basir ketika ia meninggal dunia, para sahabat membangun masjid di atas kuburannya. Ya, di atas kuburannya atau sekitarnya. Ini kuburannya, kemudian di sampingnya dibangun masjid. Dan pada saat itu Nabi masih hidup. Dan tetapi tidak ada satu riwayat pun yang sampai ini bahwa Nabi melarangnya. Tidak ada yang melarang. Ya, tidak dilarang. Bahkan para sahabat yang diceritakan mengetahui pendirian masjid di atas kuburan Abi Basir sejumlah 300 sahabat.
tidak ada satupun dari mereka yang menentangnya. Ini bukti sebuah kebolehan. Karena kalau perkara itu dilarang, pasti akan sampai riwayat ke kita saat yang melarang itu. Karena Nabi dan sahabat tidak mungkin diam atas sebuah kemaksiatan. Ya. Tapi memang dikritik, Pak. Oh, kalau berdalil itu nggak boleh pakai ini cerita, nggak boleh pakai riwayat cerita. Ya, kalau dalil itu Quran dan Sunnah itu kan cuma cerita. Kemudian yang kedua, hadis tentang Allah melaknat Yahudi dan Nasrani itu diucapkan Nabi ketika Nabi sudah mau wafat. Seolah-olah bahwa hadis yang diucapkan oleh Nabi ini menghapuskan hukum yang dulunya boleh, sehingga dengan hadis ini jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua, dalil yang digunakan oleh mazhab yang membolehkan pemilihan makam Nabi. Ini juga dikuatkan oleh praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika wafatnya. Nah, ketika Nabi itu wafat, sahabat musyawarah di mana Nabi dimakamkan. Ada yang bilang di Baqi. Ada yang bilang sahabat itu Nabi dimakamkan di dekat mimbar. Ya, di dekat mimbar. Ya, itu. Yudfan inda mimbar, dimakamkan di mimbar. Mimbar itu masjid apa enggak? Masjid. Ya. Kalau ada yang bilang bahwa makam Nabi itu bukan bagian dari masjid. Lah sahabat berpendapat pada saat itu kita makamkan saja di dekat mimbar. Ya. Kalau memang nggak boleh, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Pasti yang lain protes. Nah, hanya saja yang menjadikan kenapa dimakamkan di rumahnya Aisyah, karena itu pesan Nabi SAW bahwa beliau dimakamkan di tempat wafatnya. Di tempat wafatnya itu digali kuburan, kemudian disitulah dimakamkan. Nah, jadi bukan berarti di situ ada larangan untuk membangun masjid, menguburkan jenazah di dekat masjid. Kesimpulan yang diambil, kalau memang itu dilarang dan hadis pelaknatan Yahudi Nasrani sudah turun, kenapa ada sahabat yang masih berani menyarankan ini? Kenapa mereka menyarankan untuk Nabi dimakamkan di mana, di dekat mimbar? Kalau memang nggak boleh. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, udah masuk waktunya ya? Udah, kesimpulannya kita ambil kesimpulan aja, bahwasanya sebenarnya yang dilarang dari hadis itu bukan sholat di masjid yang ada kuburannya, ataupun sholat yang di masjid yang di sekitarnya ada kuburan, tapi adalah yang nggak boleh itu menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan. Itulah yang dimaksudkan dari hadis itu. Kenapa seperti itu? Ini ada penjelasannya, ya. Penjelasannya itu ini. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu seperti berhala yang disembah. Itu yang diinginkan Nabi. Ya. Lah sekarang kalau kita lihat di masjid-masjid lama rata-rata ada kuburannya. Kira-kira orang yang sholat ke sana mau nyembah kuburan itu atau menyembah Allah? Hah? Kan dia ke situ bukan mau nyembah kuburan. Dia ke situ mau nyembah Allah. Jadi jangan suzon juga. Ayo dia mau nyembah kuburan itu, jangan. Jadi ini khilaf. Jadi jangan sampai menyebabkan fitnah. Ya. Jangan sampai menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Jadi hukumnya itu tadi begitu. Tiga mazhab mengatakan boleh. Cuma satu mazhab yang mengatakan tidak boleh. Jadi jangan mengatakan pendapat ini paling benar, pendapat ini salah. Tak boleh begitu. Dalam masalah.
Ya, saya waktunya udah masih banyak penjelasannya, tapi insya Allah ini akan kita bahas lagi